Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati jajaran asatid dan ustadzat, para pembina di Bait Al-Quran Malang. Yang saya hormati para santri Bait Al-Quran yang hadir di majelis Google Meet pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu rutinitas kita, yaitu kajian tafsir 2 pekan atau 2 mingguan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti, yang kita bahas, betul-betul menjadi satu tambahan informasi dan menjadi ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa ila jami'i ashabi rasulillah wa ila ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal qurra'i wal mufassirin wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-21 ya. Nanti malam 22. Itu artinya berarti lebaran itu hanya tinggal 8 hari lagi. Kalau puasanya 29. Saya itu ketika menyampaikan hitungan lebaran tinggal 8 hari, lebaran tinggal 7 hari, itu seringkali banyak yang menertawakan, iki ya opo? Poso durung tutup kok sing dihitung riyayane kapan? Padahal sesungguhnya para hadirin dan hadirat, para asatid, ustadzat, kalau kita menghitung lebaran kurang beberapa hari, ini mestinya kita itu berpacu dan introspeksi melihat apa yang sudah lalu, apa yang sudah kita persembahkan di Ramadan kita tahun ini, sehingga sisa waktu yang ada itu betul-betul mampu kita optimalkan. Jadi sisa Ramadan itu bukan kemudian untuk menghitung, untuk bersuka cita, lalu kemudian Ramadan mari ngono wis selesai, bukan itu. Tapi apa yang harus kita isi dengan sisa hari yang ada di bulan Ramadan ini. Dengan kita selalu berpikir begitu, maka insya Allah ini akhir Ramadan betul-betul bisa optimalkan, kan gitu. Makanya kita sore hari ini bicara mengenai hikmah nuzulil Quran dan juga Lailatul Qadar, dan juga saya ingin mengangkat terkait secara umum hikmah Ramadan. Jadi Ramadan yang di dalamnya unzila fihil Quran, lalu ada Lailatul Qadar juga, dan kaitannya nanti dengan ending ketika Ramadan itu telah usai, yaitu tentunya dengan datangnya 1 Syawal
yang itu kita rayakan dengan nama Idul Fitri, yaitu yang makna harfiahnya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Nah itu tidak ujuk-ujuk kembali, itu kita persiapkan. Nah Ramadan inilah cara yang tepat, strategi yang pas, media yang tepat bagi kita untuk mengupgrade diri kita, sehingga nanti di Idul Fitri kita ini betul-betul kembali sebagaimana dalam doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Ini harapan kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kajian sore ini spesial, artinya spesial itu edisi khusus ya. Kalau kita biasanya mengkaji surat demi surat yang ada di dalam juz 30 itu, yang kita kemarin terakhir itu sampai di surah Al-Insyiqaq ya, idzas sama'un syaqqat. Tapi ini insyaallah akan kita lanjutkan nanti setelah Id. Sekarang kita mencoba untuk memotret kembali, mengupgrade kembali pemahaman kita, sekaligus bagaimana amaliyah kita ini bisa meningkat dengan melihat dari Lailatul Qadar dan juga nuzulul Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan, beliau menceritakan apa yang dilakukan Rasulullah itu di 10 hari terakhir. Jadi hadis ini sangat populer sekali. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashra al-awakhira ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa shadda al-mi'zara. Yang terjemah maknanya adalah bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau ini sudah memasuki 10 hari terakhir ya, tentunya di bulan Ramadan, maka beliau ini melakukan 3 hal. Yang pertama, ahya al-laila. Beliau ini selalu menghidupkan malam harinya itu dengan melakukan ibadah kepada Allah, dengan melakukan qiyamul Ramadan, dengan melakukan taqarrub ilallah. Lalu yang kedua, beliau memberi contoh kepada kita, ternyata itu tidak sendirian beliau, tapi beliau itu ngajak yang lain. Nah ini ada kaitannya dengan ngajak. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nanti akan ketemu nanti hikmahnya ketika kita membahas tentang Idul Fitri, itu yang capaian setelah Ramadan, yang itu menjadi bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Yang kedua yang beliau lakukan adalah aiqadha ahlahu. Rasulullah itu membangunkan istri beliau, membangunkan keluarga beliau untuk apa? Untuk diajak menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Kan tadi yang pertama sudah ahya al-laila, layu aiqadha ahlahu itu untuk apa? Ya untuk ahya al-lail, untuk menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Yang ketiga, karena ini kaitannya membangunkan istri, membangunkan keluarga, diajak untuk qiyamul lail. Yang ketiga beliau wasyadda al-mi'zar. Syadda itu bangeti atau apa istilahnya ya, memperkuat. Apa al-mi'zar itu? Al-mi'zar itu adalah ikatan gulungan izar beliau atau sarung beliau. Ini sebuah bahasa yang sangat-sangat halus untuk menunjukkan di beberapa penafsiran yang dimaksud dengan syadda al-mi'zar itu adalah beliau itu i'tazala an-nisa'a, yaitu beliau beruzlah atau menyendiri atau untuk sementara waktu itu menjauhi istri-istri beliau. Artinya apa? Guntelan sarungnya tadi itu, al-mi'zar tadi itu tidak dilepas. Artinya 10 hari terakhir itu beliau izin kepada istri-istri beliau untuk tidak dalam tanda petik mengunjungi istri-istri beliau. Untuk apa? Kembali ke yang depan tadi, ahya al-lailah, yaitu untuk menghidupkan malam-malam bulan
Ramadan. Kenapa di 10 hari terakhir itu? Karena di 10 hari terakhir itu Rasulullah dawuh itu ada satu malam yang malam itu disebut malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Di sabdanya yang lain Rasulullah menyatakan iltamisuha fil ashr al awakhir min syahri Ramadan fi kulli witrin. Ya. Kita diperintah untuk mencari malam yang disebut dengan Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yaitu tepatnya fi kulli witrin, pada malam-malam, setiap malam ganjil. Makanya di masyarakat kita ini ada beberapa tempat di masjid-masjid itu yang mengadakan qiyamul Ramadan atau qiyamul lail itu pada malam-malam ganjil. Tapi ada yang tidak hanya malam ganjil, tetapi pokoknya full. Nah itu ada lagi yang sekarang sudah mulai dari malam 15 sampai 30 sampai 30 itu full melakukan qiyamul Ramadan. Untuk apa? Nah ini untuk nyegati yang namanya Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu disebutkan dalam Al-Quran Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Jadi dulu ceritanya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau umat-umat terdahulu itu umurnya panjang-panjang, sehingga kalau umur panjang itu bisa melakukan ibadah itu lama, bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Tapi bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami ini umurnya tidak panjang. Karena Rasulullah sendiri itu adalah 60 tahun lebih, 63. Ya. Maka disinilah karena kemurahan Allah, Allah turunkan satu malam yang turunnya itu dirahasiakan oleh Allah, yaitu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, maka di sini di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu ada dikutip al-hikmatu fi ikhfaiha, satu hikmah di kenapa kok Lailatul Qadar itu disembunyikan waktunya. Memang ada analisis dari para ulama ya. Oh, turunnya ini pada malam ke-27. Ada yang menyatakan pada malam kesekian. Ini memang pindah-pindah dan itu dirahasiakan. Jadi kalau Lailatul Qadar yang datang setiap tahun itu memang betul-betul dirahasiakan. Tapi apa sesungguhnya Lailatul Qadar itu? Nah, nanti kita lihat rangkaian di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, hikmahnya adalah an yajtahidan nas fi talabiha, agar manusia itu bersungguh-sungguh, agar orang-orang itu bersungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar. Karena kalau tidak disembunyiin itu akan santai, akan teledor, baru serius, baru giat itu ketika pas malam Qadar itu saja. Padahal itu tidak diinginkan begitu. Yang diinginkan itu adalah serius mulai dari awal Ramadan sampai akhir. Padahal akhir itu kita tahu itu ibadah itu semakin berat biasanya. Kita lihat di beberapa masjid, musola itu soft-soft mengalami kemajuan karena sudah sibuk menyiapkan Idul Fitri. Padahal sesungguhnya sibuk menyiapkan Idul Fitri itu bukan yang secara simbolis. Kalau simbolis itu seharusnya mengantarkan kepada yang maknawi. Kan begitu. Sehingga ketika Idul Fitri itu betul-betul kembali ke kesucian. Apa yang harus kita siapkan gitu loh. Wa yajiddu fil ibadah tama'an fi idrakiha. Jadi orang-orang atau manusia itu agar mereka itu semakin betul-betul serius itu dalam melakukan ibadah dengan memiliki harapan untuk bisa meraih yang namanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar disembunyikan kama ukhfiyat sa'atul ijabati yaumal jumu'ah. Sebagaimana dirahasiakan waktu yang mustajab yang di situ dikabulkan doa yang itu diberikan oleh Allah pada setiap hari Jumat. Tapi kita tidak pernah tahu itu jam berapa. Karena kan mulai perjalanan hari kalau dalam hitungan kalender Qamariyah itu mulai masuknya waktu maghrib, ghurubus syams itu sudah masuk hari berikutnya. Jadi kayak ini kan hari ke-21 Ramadan.
nanti maghrib itu berarti sudah 22 Ramadan. Sampai besok ghurubus syams. Makanya sholat tarawih itu, qiyam Ramadan yang kita laksanakan di masjid-masjid kita, itu sudah mulai, paginya belum puasa, tapi malamnya, besoknya puasa, malam sudah mulai sholat tarawih. Ini banyak orang yang kadang-kadang bingung, dikira itu masih 29 Sya'ban. Iya, kalau kalender Syamsiyah itu masih hari ini. Jadi kalau hari ini contohnya tanggal 23, itu nanti baru berubah tanggal 24 itu ketika pukul 00 atau 24.00. Masuk waktu dini hari, itu masuk awal hari. Tapi kalau kalender Qamariyah itu maghrib sudah masuk ke 22 Ramadan. Jadi tarawih itu ya 1 Ramadan, karena tidak ada sholat tarawih 29 Sya'ban atau 30 Sya'ban, itu tidak ada. Ini sekedar tambahan informasi saja. Sebagaimana juga Lailatul Qadar itu disembunyikan, wa ukhfiya ismuhu al-a'zam fi asma'ihi. Seperti Allah merahasiakan di antara al-asmaul husna, nama-nama Allah yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling indah itu yang paling a'zam, yang paling agung itu yang mana? Itu Allah yang merahasiakan. Sehingga kita ini kalau berdoa walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dengan membaca al-asmaul husna itu berharap asmaul husna yang kita baca itu yang ketika itu oleh Allah betul-betul yang a'zam. Kita tidak tahu. Makanya biasanya guru-guru kita itu memberikan ijazah doa itu asmaul husna itu yang dibaca dia sesuai dengan hajatnya. Kalau kita ini memohon kepada Allah rizki, maka asmaul husna yang dibaca itu asmaullah al-husna itu ya Razzaq, ya Razzaq. Kalau terkait dengan pemahaman keilmuan, kok tidak paham-paham, maka wiridnya ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim, kan begitu. Ini ada pakemnya masing-masing. Ya. Waridahu fil hasanat. Begitu juga Allah merahasiakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini, di mana turunnya ridho Allah itu, di mana itu rahasia. Makanya jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, termasuk hanya menyingkirkan sebuah duri di jalan. Siapa tahu dengan menyingkirkan sebuah duri di jalan, kebaikan yang kita lakukan itu menjadi wasilah turunnya rahmat Allah. Itu tidak mesti. Jadi beramal jangan nunggu yang besar. Karena yang besar itu harus dimulai dari pembiasaan, dari sesuatu yang kecil, kan begitu. Maka jangan pernah meremehkan. Termasuk ngaji kita tafsir ini. Siapa tahu ngaji tafsir walaupun via Google Meet itu yang menjadikan sabab turunnya rahmat Allah, yang menjadikan sabab kita ini futuh itu ada suatu pemahaman yang asalnya kita tidak paham, lalu futuh, lalu di situ membuat kita semakin bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Jadi hasanat itu bentuknya banyak. Tapi kita tidak tahu di hasanah yang mana yang ridha Allah itu turun, rahmat Allah itu turun. Ini menjadi sabab. Karena sebab-sebab itu harus kita lakukan. Fa'atba'a sababa, thumma atba'a sababa, dan seterusnya itu. Gitu. Oke, sekarang kita tarik. Jadi Lailatul Qadar itu memang diturunkan setiap tahun. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu sesungguhnya asalnya itu adalah satu penghormatan, karena di malam hari itu Allah turunkan Al-Quran. Dan itu mesti di bulan Ramadan. Tidak mungkin Lailatul Qadar di luar bulan Ramadan. Karena turunnya Al-Quran itu pasti di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di Al-Baqarah 185 itu ya. Jadi bulan Ramadan yang di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Dulu, ini pernah kita bahas, tapi agar kita mengingat kembali, bahwa unzila itu adalah proses turun yang kalau kita lihat dari akar kata anzala yunzilu, maka itu yang turun sekaligus. Ya. Walaupun ada kemudian, dan itu tidak salah, bahwa Al-Quran itu turun permulaannya. Kalau diterjemah itu biasanya dikasih dalam kurung yang permulaannya. Karena surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama, itu turun di bulan Ramadan. Tapi tidak semua ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ada yang ketika Rasulullah haji wada,
di Mina, seperti ayat yang terakhir itu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, dan seterusnya itu al-ayat. Nah, tetapi yang proses anzala itu memang di bulan Ramadan. Inilah yang turun dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Jadi sekali lagi, turunnya Al-Quran ini saya ulang-ulang di berbagai majelis biar kita tidak salah paham. Jangan disamakan turunnya kalamullah itu sama dengan turunnya makhluk. Jadi kalau makhluk itu turun di tempat asalnya dia sudah tidak ada lagi. Tapi kalau kalamullah turun itu bimakna al-i'lam. Jadi Allah menurunkan dari Lauh Mahfud ke as-sama'id dunya, itu i'lam, yang ini turunnya sekaligus. Itulah proses namanya anzala. Baru yang kepada Rasulullah itu namanya proses tanzil. Nazzala yunazzilu tanzil. Itu yang turunnya berangsur-angsur, bertahap. Jadi kalau turunnya Al-Quran itu di 17 Ramadan, maka ketika turun itu, maka Lailatul Qadarnya itu turunnya tepat di 17 Ramadan. Gitu. Tapi untuk setelah itu ya, setelah di fase-fase berikutnya, bahkan hingga hari ini, karena kasih sayang Allah, Lailatul Qadar tetap diturunkan untuk memperingati turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sesuatu yang sangat mulia. Maka di malam itu, malam yang asalnya biasa-biasa, karena diturunkan Al-Quran, maka menjadi malam khairun min alfi syahr. Maka disebut dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, sekarang kita masuk ke ayat Al-Qadr. Dulu sudah pernah kita bahas penafsirannya. Ya, kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu ya. Saya lupa, waktu itu kajian kita di aula Bait Al-Quran. Membahas khusus tentang surat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau berfirman, itu seringkali mengajak audien, mukhatab kita ini, untuk penasaran. Kita lihat. Tadi malam tuh saya mengikuti peringatan Nuzulul Quran di pesantrennya Kiai Rauf di Joyosuka itu, di Bani Yusuf, pesantren tahfidz Bani Yusuf. Pematerinya tadi malam tuh luar biasa, yaitu guru kami Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i. Beliau mengutip ini, salah satunya akan saya kutip ini. Allah dawuh di awal surah Al-Qadr itu, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini pembuka ayat, pembuka surat, mohon maaf. Kita tahu bahwa hu itu adalah bentuk kata ganti yang semua ulama sepakat bahwa hu-nya itu kembali ke Al-Quran. Biasanya ya, dalam gaya bahasa yang biasa, itu kalau ada dhamir itu mesti ada tempat kembalinya. Marjaknya itu ada, tempat kembali dhamir itu ada dan tidak jauh dari situ. Tapi kalau kita lihat di ayat ini, tidak ada pembicaraan sebelumnya. Di awal surat tiba-tiba Allah mengatakan inna anzalnahu, bukan inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadr, tapi menggunakan hu. Baru kemudian Allah mengajak audien untuk penasaran, wa ma adraka ma lailatul qadr. Ada enggak sesuatu yang bisa memberitahu kepadamu wahai Muhammad apa itu Lailatul Qadar? Jadi kalau wa ma adraka itu mana aslinya begitu. Kalau diterjemahkan langsung disingkat menjadi tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Padahal aslinya wa ma adraka. Adakah sesuatu yang memberitahu kepadamu apa itu Lailatul Qadar? Ini menunjukkan ketika Allah dawuh wa ma adraka itu menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa dan pasti disusul oleh penjelasan Allah. Karena ketika wa ma adraka itu di luar jangkauan nalar kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Maka penjelasannya itu biasa dikaitkan langsung di ayat berikutnya. Bisa kita cek di ayat-ayat yang lain ketika ada wa ma adraka. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Dijelaskan narullahil muqadah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
Ternyata di sini ketika Allah menyatakan dalam firman-Nya dengan dhamir yang hu tadi itu, anzalnahu, itu didekati dengan ilmu dalam ulumul Quran. Ada satu sub namanya munasabah. Ini kalau kita ngaji tafsir ini, saya biasanya berangkat dari munasabah. Munasabah itu adalah korelasi hubungan yang erat antara surat ini dengan surat sebelumnya dan sesudahnya. Di surat sebelumnya, yaitu surah Al-Alaq, Allah perintah kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Itu sampai ayat ke-5. Ketika turun perintah Iqra, Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Ini ma ana biqari ini lafadznya singkat tapi maknanya dalam. Bisa jadi ma'ana biqari karena bahan yang dibaca itu apa? Dan bagaimana saya membaca? Diulang lagi. Iqra. Ma'ana biqari. Sampai 3 kali Rasulullah jawabannya sama, ma'ana biqari. Karena aslinya qara'a itu adalah sebuah fi'il, sebuah kata kerja yang membutuhkan objek. Di sini objeknya tidak disebut. Sehingga mufassirin memahami ini berarti objeknya jangkauannya lebih luas karena objeknya tidak disebut secara spesifik. Rasulullah menjawab sampai 3 kali, ma'ana biqari. Ini memberi pengertian juga bahwa pertama, bagaimana dan apa yang saya baca. Lalu kemudian setelah saya membaca, bagaimana saya memahami dan bagaimana saya mengaplikasikan dari apa yang saya baca. Maka itu semua diprotek oleh lanjutan ayat bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan begitu. Nah, lalu ada kaitannya ketika Iqra, maka ini menjadi kalamullah. Kan disampaikannya Iqra. Iqra itu bagian dari kalamullah karena Iqra itu Al-Qur'an. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu bagian dari surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq itu bagian dari kalamullah, bagian dari Al-Qur'an. Kan gitu. Jadi ini ada kaitannya. Surat Al-Alaq dibuka dengan Iqra. Lalu Al-Qadr ada inna anzalnahu. Maka hunya itu kembali kemana? Ke Al-Quran. Yang Iqra yang Rasulullah diperintah untuk membaca. Kilowocon. Nah, tapi itu penafsiran juga luas. Karena apa istilahnya? Ketika Allah dawuh Iqra, maka di sini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang ternyata peradabannya dimulai dari sini. Karena peradaban itu dimulai dari budaya literasi. Budaya baca tulis. Mulai dari budaya baca. Itu akan berkembang peradaban-peradaban itu. Termasuk ilmu pengetahuan. Itu dimulai dari membuka wawasan yang itu sudah diisyaratkan di dalam wahyu pertama yaitu Iqra. Lalu di akhir surah Al-Alaq ini ada satu ayat yang luar biasa. Wasjud waqtarib, yang maknanya adalah bersujudlah engkau Muhammad dan iqtarib itu bersering-seringlah taqarrub kepada Allah, mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disusul dengan tartibul mushaf, dalam urutan mushaf itu kemudian turun surah, kemudian surah Al-Qadr. Maka di sini mufassirin mendapatkan kesan kalau kita ini ingin betul-betul hati kita bersujud dan Allah itu berbicara kepada kita, lalu kita berasik masuk, berdekat-dekat dengan Allah, maka kita tidak boleh jauh-jauh dengan kalamnya. Lah taunya dari mana? Kok ini korelasinya antara inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan wasjud waqtarib dengan Iqra ini adalah Al-Quran. Itu diperjelas di surat berikutnya. Gitu loh. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu bukti yang nyata yang sudah tidak bisa terbantahkan. Ada 2 bukti. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Ya. Yang Rasulullah itu yatlu suhufan mutahhara. Yang dibacakan Rasulullah itu apa? Lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Ya tidak lain adalah Al-Quran. Sementara Rasulullah itu adalah yang menyampaikan Al-Quran. Maka klop sudah. Ini dilihat dari sudut pandang ilmu yang namanya al-munasabah.
Maka para hadirin dan hadirat, di dalam Al-Quran itu, ketika Allah menyebutkan dengan sebutan Al-Quran, maka semuanya isyarahnya, penunjuknya itu menunjukkan isyarah kurba, yaitu isyarat yang paling dekat. Apa? Hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana yaqussu. Itu menggunakan hadza semua. Mungkin panjenengan masih ingat dulu ketika kita mengkaji tentang penafsiran surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Mengapa di situ Allah menggunakan hadzal balad? Yang Al-Balad itu adalah negeri Makkah. Itu menunjukkan satu isyarat bahwa Makkah itu dekat di hati. Rasulullah itu selalu merindukan Makkah yang ada Ka'bah di dalamnya. Umat Islam itu merindukan Makkah yang ada Ka'bah di dalamnya. Makanya orang yang umroh, yang haji, yang belum pernah ke sana itu karena keimanan yang berbicara sehingga ada kerinduan yang luar biasa terhadap kota suci Makkah. Yang sudah pernah ke sana, pingin ke sana lagi. Kan begitu. Maka isyarat kurba ini untuk apa? Ini untuk menunjukkan bahwa kita ini jangan jauh-jauh dengan yang namanya Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai apa? Hudan linnas. Kan begitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sesungguhnya kalau kita mau merenung para hadirin dan hadirat, iki loh, bulan Ramadan ini, di dalamnya tuh ada satu malam diturunkannya Al-Quran, maka gunakanlah kesempatan selama satu bulan full itu, ojo ado-ado toko Quran. Gitu. Apakah hanya berlaku bulan Ramadan? Loh, Ramadan ini adalah kita melatih diri kita. Lek Ramadan itu kita tidak jauh-jauh dengan Al-Quran, maka insya Allah 11 bulan berikutnya, kita kalau tidak jauh juga gitu, kita akan selalu dekat. Karena sudah dicas di bulan Ramadan. Tapi nek Ramadan itu naudzubillah sudah jauh, maka di luar Ramadan akan semakin jauh dengan kitab suci Al-Quran. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau tidak percaya panjenengan cek. Ada enggak orang yang KTP-nya Islam atau umat Islam yang ngajinya itu hanya ketika Ramadan? Ada. Di luar Ramadan tidak ngaji. Naudzubillah. Ada nggak yang Ramadan itu tidak ngaji? Banyak. Nek wes Ramadan tidak ngaji, di luar Ramadan kira-kira ada nggak yang kemudian berdalih? Terus kita amati aja, mulai dari strata yang paling kecil dalam kehidupan masyarakat kita di keluarga. Nek ono uang Ramadan gak kober ngaji deres Quran, kira-kira di luar Ramadan kober tak gak? Abot, angel. Wes sampean titeni lah. Yang banyak itu begini. Sergap di awal. Jadi mushafnya itu dikebasi karena sudah kotor, nanti disimpan lagi, nanti di luar Ramadan iku wis gak ngaji maneh. Ya tapi cik untung lah ono rutinan yasinan sehingga cik ngaji yasin, ngaji al-kahfi, ngaji waqian, itu masih lumayan. Tapi Quran itu kan tidak hanya itu isinya gitu loh. Betapa Quran itu Allah turunkan salasina juz'an kamilan yang terdiri dari 114 surat. Itu isinya luar biasa dan saling melengkapi satu sama lain yang itu betul-betul hudan bagi kita. Gitu. Nah inilah yang ketika seseorang itu memfungsikan Al-Quran itu sebagai hudan, lalu memperingati turunnya Al-Quran di dalamnya, maka kita diwajibkan puasa. Jadi puasa itu adalah salah satu cara Allah memerintahkan kepada kita agar kita menghormati bulan di mana turunnya Al-Quran. Tapi sekaligus mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Poso itu melatih jiwa. Dengan kita mengendalikan hawa nafsu, maka kalau kita jiwa sudah terlatih, maka untuk memfungsikan Al-Quran sebagai hudan, itu insya Allah lebih mudah. Karena Allah dawuh, yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Kan ngoten.
Makanya ibadah Ramadan ini menarik para hadirin. Jadi ibadah Ramadan itu menarik sekali. Kalau kita lihat runtutannya umpama, ini yang nanti akan kita mengarah sampai pada Idul Fitri. Mengapa kok 10 hari terakhir itu Rasulullah itu dinyatakan dalam hadis riwayat Ahmad, itu kana yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Jadi Rasulullah itu di 10 hari terakhir itu beliau jauh lebih giat dibanding selain 10 hari terakhir. Apakah 10 hari terakhir tidak sregep? Sudah sregep, sudah giat, sudah istiqomahnya luar biasa, sudah takarrubnya kepada Allah luar biasa. Ya, qiyamu Ramadannya, deres Qur'annya, deresnya tidak main-main. Jibril itu datang. Ya, setiap bulan Ramadan Jibril itu menemui Rasulullah fayudarisuhul Qur'an. Rasulullah setoran lagi kepada malaikat Jibril. Ya, ditasihkan lagi, disimak lagi oleh Jibril yang memang ditugaskan oleh Allah membawa kitab suci Al-Quran. Nazala bihi ruhul amin, untuk disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu melakukan aneka macam kebajikan-kebajikan itu dalam rangka wasjud waqtarib tadi itu. Jadi bersujud qiyam Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan, ya, maka dia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di matan yang lain, man qama lailatal qadri. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan dan bertepatan qiyam itu pada malam Lailatul Qadar, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini yang kita harapkan, luar biasa. Karena tadi itu wasjud waqtarib, tilawahnya iya, kan begitu. Jadi lengkap sudah. Ini untuk apa? Untuk membersihkan jiwa diri kita, termasuk kita mohon ampun terhadap dosa-dosa yang kita lakukan yang langsung berhubungan dengan hak-haknya Allah. Ya, dicas di sini, di-upgrade kembali ketakwaan kita. Sehingga harapannya muncul dari Ramadan itu la'allakum tattaqun, gitu loh. Masalahnya, para hadirin dan hadirat, kita ini kan hidup di bumi ini, itu tidak sendirian. Kita ini ya ketemu dengan orang lain, sehingga ada gesekan-gesekan kepentingan yang kadang-kadang memunculkan hak-hak adami yang boleh jadi tanpa terasa, bisa disengaja atau tidak, kita menzolimi hak-hak adami milik orang lain. Ya, contoh kecil lah. Lagi jalan-jalan, lewat depan rumahnya orang, kelihatan ada bunga mawar atau bunga melati yang baru mekar. Kita petik, tek, itu kan punya orang. Nah, itu tidak terasa, kelihatannya sepele, padahal itu urusan hak adami. Ternyata orangnya pagi-pagi ngelihat, lu mana bunga yang sudah saya jang-jang, saya tunggu-tunggu ini kok hilang. Tiba-tiba ketahuan, oh yang metik tetangga saya itu. Akhirnya jadi hubungan tidak harmonis. Nah, ini kan terjadi. Makanya syariat di dalam bulan Ramadan yang sampai nanti menuju ke Idul Fitri, mohon maaf, itu luar biasa. Ya. Nah, maka setelah kita ini di-upgrade ketakwaan kita, diasah jiwa kita yang sifatnya hubungan kita dengan Allah secara vertikal, maka di akhir Ramadan setiap individu dari kita, ya, selama kebutuhan kita di hari itu terpenuhi, maka kita ini semuanya terkena kewajiban yang namanya zakatul fitr, atau yang kita sebut dengan zakat fitrah. Jadi pensyariatan zakat fitrah itu sama dengan bulan Ramadan, yaitu di tahun kedua Hijriah. Ini pensyariatan zakat fitrah itu lebih dulu dibanding zakat mal atau zakat yang lain selain zakat fitrah. Ini ada satu pesan secara simbolis yang bisa kita gali. Jadi uang itu, soleh itu tidak cukup soleh secara individu, kebaikan kita kepada Allah soleh, tapi perlu kesalehan sosial, itu perlu diperhatikan.
Itu banyak secara simbolis itu dinyatakan dalam simbol-simbol ibadah-ibadah ta'abbud yang kita lakukan itu. Salat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maknanya apa? Salam itu nek wong salate apik, maka dia akan afsyus salam, sebarkan salam. Salam itu maknanya apa? Tidak hanya mengucapkan salam. Kalau mengucapkan salam itu kan isinya doa, tapi harus disertai langkah konkret. Apa itu? Orang lain merasa selamat dengan kita, tidak merasa terancam. Berarti kita mampu membangun harmonisasi dalam masyarakat kita. Gitu loh. Perilakunya baik. Kan begitu. Makanya ada syariat zakat. Harta yang kita miliki itu tidak hanya kita miliki milik kita, tapi wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita nafkahkan di jalan Allah. Kita sedekahkan, kita tunaikan zakat kita. Yang zakat itu kalau zakat fitrah, maka itu spesifik bagi orang-orang al-fuqara wal masakin. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Rasulullah, agar orang-orang miskin dan fakir miskin itu ketika hari Idul Fitri mereka tidak meminta-minta, mereka merasakan kebahagiaan. Gitu maksudnya. Itu hikmahnya. Jadi ini runtutan ibadah yang sangat indah sekali. Coba. Lalu kita tunaikan zakat fitrah. Berarti ibadah sosial kita bagus. Gitu loh. Jangan hanya dimaknai hanya zakat fitrah. Sudah zakat fitrah sudah selesai. Tapi coba kita maknai yang lebih luas lagi. Ya. Karena orang-orang bertakwa itu ya digambarkan di akhir juz 26 itu di dalam surah Az-Zariyat. Allah menyatakan dalam firman-Nya, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Jadi kelak nanti balasan bagi orang-orang yang bertakwa itu mereka ini berada di jannati wa uyun, yaitu mereka berada dalam taman-taman surga dan mata air. Karena di surga itu banyak taman-taman serta berbagai macam mata air. Ada min khamril ladzatil syaribin min asalim musaffa. Ini pernah kita singgung ketika membahas tafsir surah Al-Ghasyiyah dulu ya. Fiha ainun jariyah itu. Jadi sumbernya tidak hanya satu sumber, tapi banyak. Dan itu macam-macam mata airnya. Akhidhina ma'atahum rabbuhum. Ya. Jadi mereka ini mengambil fasilitas dari apa-apa yang diberikan oleh Tuhan mereka, oleh Allah di surga. Kenapa? Ini sebagai balasan karena dulu innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya. Ini di ayat 16 dijelaskan. Karena sebelum itu, yaitu ketika orang-orang muttaqin itu berada di dunia, mereka itu adalah orang-orang yang muhsin, yang senantiasa berbuat ihsan. Jadi swarga itu sudah selesai, tinggal memetik hasil. Jadi tidak ada lagi amal. Jadi tinggal hasil, karena enak etok wis. Amal itu kapan? Ya sekarang ketika kita masih di dunia. Jangan di dunia itu santai karena enteni hasilnya. Belum. Dunia itu belum hasil. Kalaupun ada, itu semua ternyata adalah ujian. Karena belum hasil dari ujian kita. Kan begitu. Hasil dari apa yang diujikan oleh Allah kepada kita. Orang ihsan itu muhsin itu apa gambarannya? Di lanjutan ayatnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Di ayat 17 tuh. Sedikit sekali tidur pada waktu malam. Untuk apa? Untuk qiyam. Nah ini ada kaitannya. Ramadan kita di-upgrade. Tadi itu, Lailatul Qadar dikejar. Lalu mengupgrade qiyamu Ramadan kita. Loh kan ini ketemu ini ayat-ayat ini. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Ketika waktu sahur, ya, di sepertiga malam, pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun itu bentuknya banyak. Bisa dengan mengucapkan istighfar, sayyidul istighfar. Bisa melakukan qiyamu Ramadan. Itu juga dalam rangka memohon ampun. Karena semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka semakin besar kemungkinan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tadi itu. Dan kita tidak tahu hasanat yang mana. Di situ ridho Allah turun. Rahmat Allah turun. Makanya lakukan sebanyak apapun bentuk-bentuk hasanat. Yang penting bentuknya hasanat. Itu bisa yudhibnas sayyi'at. Bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Ya, di dalam riwayat itu diceritakan itu ketika Nabi Yakub alaihi salam itu kehilangan Yusuf sehingga beliau menangis bertahun-tahun yang menyebabkan kemudian matanya buta. Kemudian ketika matanya bisa melihat kembali karena Nabi Yusuf memberikan gamisnya, bajunya itu,
yang kemudian diusapkan ke mata Nabi Yakub dan sembuh. Lalu keluarganya atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang itu anak-anaknya Nabi Yakub itu kemudian minta maaf kepada Nabi Yakub, ya, dan tidak dihukum. Qala la tathriba alaikum al-yaum, itu minta maaf kepada Yusuf dulu. Lalu matur kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub agar dimintakan ampunan kepada Allah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi, kan begitu. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah Tuhanku bagi kalian. Itu di riwayat itu dijelaskan ternyata Nabi Yakub itu ketika mohon ampun itu tidak sekedar memohon ampun, tapi itu betul-betul di waktu sepertiga malam terakhir. Wabil ashari hum yastaghfirun. Karena itu jauh lebih dahsyat itu doa dan permohonan ampun ketika itu. Lanjutannya, nah ini, itu kan kesalahan individu. Lah, kesalahan sosialnya di mana? Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Di dalam harta mereka orang-orang bertakwa itu ada hak bagi orang-orang yang meminta-minta, orang yang butuh ini ya. Bagi orang yang meminta-minta atau orang yang butuh tapi dia menjaga dirinya, sifat iffah, sehingga dia tidak meminta-minta. Ini salah satu penafsiran dari as-sa'il wal mahrum. Apa artinya? Berarti kan berbagi. Maka benar madrasah Ramadan itu sudah tepat, betul itu. Inilah yang disebut dengan al-i'jaz at-tasyri'i, yaitu satu kemujizatan yang kita unduh dari pensyariatan. Jadi ada ketemunya ini. Mulai dari itu kita berangkat dari Lailatul Qadar, lalu nuzulul Quran, lalu ibadah dalam bulan Ramadan, sampai kita ketemu dengan Idul Fitri. Jadi setelah zakat kita tunaikan, lalu kita ketemu dengan Idul Fitri, ketemu dengan sesama makhluk, sesama manusia, kita saling mendoakan, minta maaf. Yang biasanya kita singkat langsung minal aidin wal faizin. Yang itu banyak orang-orang yang salah kaprah menulisnya. Ada yang menulis minal aidin wal faizin. Wah, ya opo. Ada yang minal aizin wal faidin. Ada minal faidin, ada minal aidin. Padahal yang benar itu apa? Yang benar itu yang depan itu menggunakan dal, minal aidin wal faizin. Itu pakai z, za. Apa maknanya? Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang al-aidin, yaitu orang-orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali kepada fitrah, yaitu Idul Fitri. Nah, fitrah itu ada berapa? Setidaknya ada dua yang bisa kita lihat. Yang pertama itu adalah fitrah yang disebut dengan, jadi fitrah yang pertama itu yang disebut dengan bahwa manusia itu sebagai abad. Jadi manusia itu sebagai abad. Suara saya masih bisa didengar? Halo? Masih nggih? Jadi manusia itu sebagai abad. Abad itu apa? Hamba Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Az-Zariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita ini ketika Idul Fitri, fitrah kita itu betul-betul sebagai hamba yang bagaimana kita dulu dilahirkan, ini harapannya. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum di ayat 30. Ya, di juz 21 itu. Kita ini yang sering hafal itu kan Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja itu. Di ayat 30 itu Allah berfirman, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang terjemah maknanya adalah maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Allah menurunkan syariatnya itu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Poso, sholat, zakat, dan seterusnya. Itu sesuai dengan fitrah kita. Itu bukan karena kebutuhan Allah. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah tahu kebutuhan kita sesuai fitrah, maka Allah turunkan syariat ini. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Lah, ketika
ketika fitrah yang pertama, Idul Fitri, kita kembali fitrah, itu harapannya. Jadi kita sebagai hamba, itu ibadah kita upgrade kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Yang itu sudah melalui kita olah, kita asah, kita asih, kita asuh selama syahrul Ramadan. Kan begitu. Ditutup dengan zakat fitrah. Ketika seorang hamba itu menyadari betul kehambaannya, maka dia merasa bahwa Allah maha besar. Karena kita itu hamba kecil. Kesombongan hilang. Sifat-sifat rakus. Yang kan manusia itu fitrahnya itu kan asalnya kan memang suci. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi gini para hadirin dan hadirat. Siapapun orangnya, sampai orang yang membangkang sekalipun seperti Fir'aun laknatullah alaih. Itu fitrahnya itu suci. Karena dulu di alam arwah itu semua dimintai kesaksian oleh Allah, ya. Alastu bi rabbikum, semua menjawab qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, panjenengan Tuhan kami. Tetapi ketika terlahir ke dunia ini, karena ada gesekan kepentingan antara jiwa, nafas, ini dulu sudah pernah kita bahas ketika menjelaskan tentang wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Lah kita itu puasa, zakat itu dalam rangka qad aflaha man zakkaha, menyucikan kembali jiwa kita yang suci ini. Noda-nodanya kita inggirkan, kita singkirkan. Noda itu dari mana? Ini karena ada tarikan kepentingan hawa nafsu serta tarikan kepentingan dari jasad kita ini, fisik kita. Maka ketika Idul Fitri kita dikembalikan ke fitrah, setelah di-upgrade ibadahnya luar biasa, lalu saling memaafkan antar sesama manusia, maka diharapkan kita minal aidin. Ini loh maksudnya. Semua orang tuh pasti kembali ke fitrah, minimal kalau dia tidak sadar selama hidupnya, itu minimal ketika, naudzubillah, ketika naza, ketika adrakatil gharaq. Jadi ketika mau tenggelam, contohnya seperti Fir'aun itu ya, itu dia baru mengatakan amantu, terlihat semua itu fitrahnya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Makanya kita ini mengeces, apa istilahnya, diolah, di-upgrade di bulan Ramadan itu untuk membersihkan ini zakat tadi itu, qad aflaha man zakkaha. Lah kalau sudah bersih, apa lanjutannya? Al-faizin minal aidin wal faizin, yaitu orang-orang yang beruntung. Beruntung itu apa? Orang yang beruntung yang sesungguhnya adalah al-faiz, adalah orang yang masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka mereka benar-benar beruntung. Itulah yang disebutkan dalam Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Nah, ketika kita kembali ke fitrah, termasuk fitrah kita itu apa? Fitrah kita itu adalah Allah berfirman, wa kanal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Maka siapapun kita, maka jangan lupakan saudara kita. Kita tidak mungkin bisa tanpa peran dari keluarga, peran dari saudara kita. Untuk menghadirkan nasi satu piring saja, kita tidak bisa kok, walaupun punya uang banyak umpama. Kita membutuhkan jasa banyak orang, mulai dari petani, lalu kemudian yang nyelep dari gabah menjadi padi, lalu kemudian dijual, kita beli dan seterusnya. Itu semua punya peran yang luar biasa. Makanya, karena manusia itu lemah, ayat ini sesungguhnya ketika itu konteksnya berbicara mengenai kebolehan menikahi wanita-wanita budak ketika ada orang merdeka yang tidak mampu untuk menikah dengan wanita merdeka. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu tidak bakal hidup sendiri, itu berat, tidak bisa. Maka dia butuh teman hidup. Nah, teman hidup yang paling dekat itu adalah pasangan kita. Tapi kalau kita tarik jauh ayat ini,
Ini secara umum, maka masyarakat itu adalah sebuah masyarakat yang saling membutuhkan. Itu yang dalam bahasa sosiologi modern disebut dengan zone politikon. Jadi kita ini saling membutuhkan. Maka karena saling membutuhkan, inilah ada konsep di dalam Islam itu namanya konsep al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yaitu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kenapa? Karena orang yang melakukan kemungkaran nanti ancamannya itu bisa masuk neraka. Sementara yang melakukan yang ma'ruf, yang sesuai dengan norma-norma agama, nilai-nilai agama, ajaran-ajaran agama dan syariat, itu akan masuk surga. Jadi wong ini apik kok ojo dadi apike dhewe, tapi ya apa carane apik gawe wong liya sekaligus ngajak orang lain untuk baik. Itulah makna al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, karena secara fitrah kita ini adalah lemah yang butuh orang lain. Mlebu swarga itu lek dhewean itu gak enak. Ambian mlebu swarga itu ya mesti rombongan. Maka marilah kita cari rombongan-rombongan yang orang-orang masuk surga itu. Siapa itu? Yaitu yang jelas rombongannya para nabi. Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mari kita bermujalasah, bermajelis dekat dengan guru-guru kita, dekat dengan orang-orang soleh, sehingga ketakwaan kita selalu terupgrade, sehingga kita selalu mau untuk semangat menyucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran yang ini seiring berjalannya waktu lalu mengganggu kekotoran, mengotori jiwa-jiwa kita itu. Di sinilah sesungguhnya ada titik temu ketika seseorang mampu menyucikan dirinya, qad aflaha man zakkaha. Maka disitulah sesungguhnya dia adalah orang yang senantiasa menuzulkan Al-Quran dalam dirinya, sekaligus dia merasakan Lailatul Qadar setiap saat. Boleh jadi hikmahnya begitu. Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam tanda petik setiap saat, ya ini simbolis. Ya, kalau tadi Lailatul Qadar yang Ramadan itu kan betul-betul satu malam gitu ya. Tapi kalau Lailatul Qadar, kalau orang betul-betul mendapat pencerahan Al-Quran, lalu dia mendapatkan mampu untuk membersihkan jiwanya, maka dia hidupnya itu tenang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau itu lail dinyatakan sebagai dia sejahtera di malam itu sampai terbit fajar, maka sesungguhnya orang yang senantiasa menuzulkan Al-Quran dalam dirinya, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar akhirat bagi dia. Artinya apa? Ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tetap dalam kondisi salam, sejahtera, karena mampu menuzulkan Al-Quran di setiap saat dalam sisi-sisi kehidupannya. Inilah sesungguhnya hikmah nuzulul Quran dan Lailatul Qadar yang Allah hidangkan kepada kita di bulan suci Ramadan yang luar biasa ini. Maka rugi nek ana wong Ramadan tidak mau memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Na'udzubillah. Maka kita sebagai santri Bait Al-Quran, yang lembaga kita saja namanya Bait Al-Quran, maka betul informasi kalamullah hadzal Quran. Dan Quran itu adalah bacaan yang sungguh-sungguh serius dari berbagai sisinya. Dari informasinya, dari pahalanya pun serius. Kan begitu. Maka inilah saatnya untuk mengupgrade diri kita. Yang selama ini sudah rajin, maka pertahankan, tingkatkan, hafalkan Al-Quran kalau yang sudah bacaannya banyak, bacaannya bagus. Karena itu menjadi modal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat itu sudah tidak ada lagi mushaf. Mana mushaf ini saya mau baca? Tidak ada. Yang nanti baca di hadapan Allah itu ya cul-culan, hafalan. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Semakin banyak ayat yang kita hafal, kita jaga sampai akhir hayat kita, maka itulah yang menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hafal Quran itu, Quran bagus bacaannya untuk siapa? Untuk kita, untuk kembali ke kita masing-masing. Bukan untuk gaya-gayaan, sok-sokan biar dianggap orang, wah itu hafal Quran. Enggak. Itu untuk apa? Kalau hanya pujian orang itu, yang sifatnya hanya sementara, pujian harus ngono-ngono aja, terus mari dipuji lapo, ya wis. Kan begitu aja. Ya sudah.
Tapi kan kita ini sebagaimana doa ibadur rahman itu, bagaimana kita ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Lil muttaqina imam itu maksudnya apa? Kita ini mampu menjadi teladan, bisa menjadi teladan yang diteladani orang-orang muttaqin. Jadi orang yang bertakwa saja kalau lihat panjenengan, ini loh teladan orang-orang bertakwa. Jadi lil muttaqina imama itu bukan menjadi pemimpin orang-orang bertakwa, enggak, tapi mampu di depan sehingga bisa diteladani sikap-sikapnya, sifat-sifatnya, yaitu kembali lagi bagaimana kita mampu menuzulkan Al-Quran dalam setiap segi kehidupan kita, di keseharian kita. Kalau itu sudah kita lakukan, maka hati kita menjadi kokoh. Sebagaimana firman Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Itulah harapannya, mudah-mudahan hikmah nuzulul Quran dan hikmah Lailatul Qadar ini bisa kita petik sehingga kita semakin hari semakin baik dan semakin dekat dengan kalamullah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ini sudah jam 5. Yang ibu-ibu persiapan untuk menyiapkan buka puasa, yang bapak-bapak juga persiapan buka puasa, nggih. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita sambung lagi ba'dal Id. Mudah-mudahan betul-betul Idul Fitri ini kita kembali kepada kesucian dan termasuk orang-orang yang al-faizin, dan sisa hari yang tinggal 8 atau 9 hari ini mampu kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ya Allah waj'alna wa iyyahum minal ladzina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sami-sami matur nuwun. Nggih ngapunten.